Baiklah, anak sekalian, kita akan masuk pembahasan pada bab yang kedua. Kalau pertama kita bicara mengenai wilayah, terus yang kedua rakyat, dan hari ini kita akan bicara mengenai agama dan kepercayaan. Agama adalah secara umum pengertiannya A itu tidak, agama itu kacau. Jadi harapannya secara umum orang beragama itu berharap untuk tidak melakukan kekacauan. Sebab dalam agama kita diajarkan untuk apa itu perbuatan, apa itu perbuatan baik, apa itu akibat-akibatnya, apa itu kejahatan, dan apa akibat-akibatnya duniawi dan surgawi. Yaitu ada mempersiapkan diri dalam beragama di dunia ini, mempersiapkan pada kehidupan yang akan datang dengan perbuatan baiklah, dengan segala macam. Yang pada intinya dengan beragama itu membuat orang jadi merasa tenang, damai, karena percaya pada sesuatu yang tidak nampak, yang merupakan yang maha kuasa, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu kalau kita amati di Indonesia, seharusnya kita sebagai orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan punya kekuatan dahsyat. Yang pertama ada kekuatan manusianya, kitanya sebagai manusia, yang dibantu oleh kekuatan gaib dari kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan konsep ini, seharusnya Indonesia adalah negara yang lebih maju daripada negara lain yang mengatasnamakan negara yang tidak bertuhan. Negara yang tidak bertuhan, negara teis itu percaya kepada sesuatu yang nampak. Jadi yang tidak nampak tidak dipercayai. Sehingga dia punya kekuatan hanya satu, yaitu manusianya. Indonesia punya dua kekuatan, yaitu manusianya dan punya kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, nanti kita jadi diskusikan justru kenapa negara-negara yang ateis kehidupannya atau lebih maju atau mungkin lebih dibandingkan negara yang bertuhan. Nah, ini sebagai koreksi bagi kita Indonesia, khususnya yang merasa bertuhan, seharusnya kita lebih 2 kali lipat dari negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang salah. Kita harus koreksi masing-masing. Di mana letak kesalahannya? Lanjut, yang kedua adalah mengenai kepercayaan. Percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau agama-agama berada di bawah pengawasan Departemen Agama. Namun kalau aliran kepercayaan berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu arahnya adalah bukan agama, namun kebudayaan. Budaya itu dalam sosiologi sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia. Jadi buatan manusia. Nah, karena itu pengawasannya beda, yaitu di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena di Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, seperti pasal 29 ayat 1 dan 45, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, semua yang percaya kepada Tuhan diakui. Semua yang percaya kepada Tuhan diakui. Di dalamnya ada 2 unsur yang diakui karena percaya kepada Tuhan. 1, agama-agama. 2, aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalau kita beragama, tidak mungkin menganggap orang lain yang percaya adalah nggak benar. Apalagi ada tanda petik, mohon maaf, dicap sebagai sesat. Ini berbahaya. Karena di Indonesia, aliran kepercayaan itu jumlahnya banyak sekali. Mungkin ribuan. Tahun 94 saya dengar udah ada lebih dari 300 macam yang mendaftar ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kenyataan di masyarakat, kenyataannya lebih dari 1000. Itu berkembang. Terus bagaimana kondisinya? Nah, kita akan
tahu ada agama punya ciri-ciri, ada kitab sucinya, ada nabinya, ada tempat ibadahnya. Nah, ini tiga dulu. Ada kitab sucinya. Di aliran kepercayaan juga ada, cuma masih bersifat lokal. Satu aliran kepercayaan, satu kitab suci. Kemudian tempat ibadahnya, ada masjid, gereja, wihara, pura. Tempat ibadahnya untuk aliran kepercayaan nggak ada. Secara umum mereka hanya ibadah di tempat-tempat, mungkin di rumah, kayak rumah kerumuh. Tokohnya seperti Nabi Muhammad, Isa, Siddhartha, dan lainnya. Di dalam aliran kepercayaan hanya tokoh-tokoh di aliran kepercayaan tersebut yang masing-masing berbeda. Ya, itulah mengapa aliran kepercayaan diakui di Indonesia karena percaya kepada Tuhan. Selain pasal 29 ayat 1, ada juga pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya setelah beragama dijamin dalam beribadah sehingga ibadahnya nyaman, aman, dan tidak ada perasaan ketakutan karena negara sudah menjamin itu. Oleh sebab itu kita sebagai warga negara paham bahwa hak-hak tersebut adalah hak hakiki, hak dasar yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia untuk percaya kepada Tuhan. Dan urusan beribadah adalah urusan pribadi sehingga kita tidak bisa menilai dengan cara agama kita, menilai orang lain dalam beragama ataupun yang lainnya. Makanya muncul konsep toleransi. Toleransi adalah kata tolerir bahasa Latin yang artinya sabar membiarkan sesuatu. Biarkanlah orang lain melakukan sesuatu karena itu menurut keyakinannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita cap, wah ini nggak benar, wah ini benar, wah ini benar, oh saya paling benar. Itu nggak bisa. Sebab yang terakhir vonis adalah yang Maha Kuasa yang ngerti. Memang secara konseptual kita punya keyakinan masing-masing. Kita yakin banget dengan agama kita. Itu bagus. Tapi itu juga harus hati-hati karena kita punya orang lain yang berbeda. Berikutnya, selain pasal 29 ayat 1 dan 2, juga ada pasal 28E, kemudian 45 ayat 1 dan 2. Itu menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negara, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu jaminan hidup manusia bebas untuk melakukan sesuatu. Ayat yang kedua dari pasal 28E ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi dalam pasal ini kita tidak bisa memaksakan kepercayaan atau agama kepada orang lain. Karena itu sekaligus melanggar Pancasila, khususnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus dalam konsep berikutnya, kita beragama itu diajarkan untuk saling hormati dan menghargai orang lain yang berbeda. Jadi wajar, karena dalam konsep Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama ketuhanan adalah sila yang merupakan inti atau hal yang sangat pribadi dengan Tuhan, sehingga kalau keimanannya itu bagus, akan mengakibatkan prakteknya di masyarakat juga aman atau benar. Keimanannya benar, sila pertamanya benar, praktek di masyarakat, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, pasti benar. Jadi kalau ada orang merasa yakin pada suatu agama, kemudian punya sikap membenci yang beda agama, bahkan membunuh orang lain yang berbeda agama, ini perlu dipertanyakan keimanannya.
Sebab kalau orang itu keyakinan imannya benar, sila keduanya, kemanusiaannya itu nyaman. Menghargai orang lain itu sama seperti kita. Di hadapan Tuhan sama, karena manusia diciptakan sederajat, sama. Dan kalau kita menghina atau bahkan membunuh orang lain, itu sama juga menghina penciptanya. Contoh, saya buat sebuah kacamata. Menurut saya kacamata ini bagus sekali. Karena ketika saya pakai, saya merasa nyaman dan bagus. Tapi ketika ada teman saya datang ngelihat kacamata saya, ini kacamata jelek amat ini. Jelek kali kacamata ini. Kacamatanya itu kalau bisa marah. Tapi ternyata yang marah adalah bukan kacamatanya, tapi yang membuat kacamata, yaitu saya. Jadi kalau kita menghina orang yang beda agama, itu jangan salah, itu sudah menghina penciptanya. Pencipta kita hina, kita melakukan yang tidak benar. Padahal kita merasa beragama. Itulah yang saya bilang. Sila kedua adalah prakteknya di masyarakat. Itu yang sila ketiga. Untuk mendapatkan persatuan itu begitu gampangnya. Ayo kita sama-sama orang ini, sama-sama warga negara Indonesia, kita lakukan kebersamaan. Untuk apa? Untuk mencapai sila keempat, bersama-sama menciptakan kerakyatan dan menuju tujuan utama, yaitu keadilan, sila kelima. Jadi simpel sekali. Kuncinya di mana? Sila pertama. Sila pertama benar, sila kedua, 3, 4, kelima tinggal praktek di masyarakat. Itu nggak ada masalah. Itu pun sekaligus sebagai koreksi bagi kita bahwa kenapa di kita masih ada permasalahan di antar agama, itu karena kita sendiri sila pertamanya yang belum betul. Begitu kira-kira bicara mengenai agama pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke tugas yang pertama. Buatlah bagan dari agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama. Silakan dibuat bagan. Ada bagian depan adalah kolom agama. Bagian kedua adalah kitab suci. Kitab sucinya dicari ya, tempat ibadah. Dan kolom yang keempat adalah tokohnya di sebuah bagan itu. Agamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tempat kitab sucinya adalah apa, tempat ibadahnya apa, dan tokohnya siapa. Itu bisa dibuat itu. Yang kedua, tulislah pasal 29 ayat 1 dan 2 dan pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, apa perbedaan antara agama dengan aliran kepercayaan? Yang keempat, bagaimana andai kata ada orang lain yang beda agama melakukan kegiatan keagamaan di sekitar rumah kamu? Bagaimana pendapatmu? Yang terakhir, kelima, dalam sebuah keluarga ada bermacam-macam agama karena keyakinan masing-masing. Bagaimana andai kata Anda ada di dalam keluarga tersebut menghadapi saudaramu yang berbeda agama? Silakan ditulis di buku, kemudian di foto, dan fotonya itu dikasih nama dulu itu di bukunya, kemudian kirim di WA grup kelas masing-masing. Saya kira itu dulu mengenai agama dan kepercayaan Tuhan Maha Esa. Mudah-mudahan kita semakin taat, semakin baik, dan semakin bertakwa dan beriman kepada Tuhan Maha Esa, sekaligus mempraktekkan di masyarakat dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima dengan sangat hati-hati. Karena kita percaya Indonesia itu bisa bersatu, bisa juga berubah kalau sikap kita masing-masing tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda. Terima kasih.